Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada Dewan Juri Penyeleksi Lomba Dai Remaja yang terhormat dan pada hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur tentunya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan yang dirahmati oleh Allah ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi pahlawan bagi umat Islam di dunia dan tentunya yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Tinggi berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan bagi orang-orang yang paling banyak mengingat Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suri tauladan Rasulullah dapat dilihat dalam beberapa kisah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertutur, pada suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika beliau berdiri, kami pun ikut berdiri, dan beliau berjalan menuju masjid. Ketika di pertengahan masjid, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menarik mantel beliau. Karena mantel beliau berbahan kasar sampai leher beliau berwarna merah. Dan laki-laki yang menarik mantel beliau berkata, "Wahai Muhammad, isikanlah kedua untaku dengan harta yang kau miliki." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, aku memohon ampun kepada Allah. Aku tidak akan mengisi kedua untamu sebelum kau melepaskan tarikanmu di leherku." Dan laki-laki tersebut menjawab lagi, "Tidak Muhammad, aku tidak akan melepaskannya sebelum kau memberikan harta bendamu untuk untaku." Sampai 3 kali Rasulullah SAW meminta kepada laki-laki tersebut untuk melepaskan tarikannya, namun laki-laki tersebut bersikeras menolak permintaan Rasulullah SAW. Ketika melihat kejadian tersebut, sahabat pun datang menghampiri Rasulullah. Seketika itu juga Rasulullah berpaling. "Stop sahabatku, jangan kau mendekat. Isikanlah kedua unta laki-laki ini dengan apa yang ia mau." Lalu sahabat pun terhenti, lalu mengisikan kedua unta laki-laki tersebut. Dan setelah itu Rasulullah menyuruh sahabat-sahabatnya agar membubarkan diri. Hadis riwayat Abu Dawud. Di sini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memiliki kesabaran dan ketenangan yang luar biasa. Dan dalam kisah lain disebutkan, pada suatu hari Rasulullah SAW melewati sebuah rumah milik wanita tua. Setiap kali Rasulullah SAW melewati rumah wanita tua tersebut, wanita tua itu meludahi Rasulullah SAW. Dan pada suatu saat Rasulullah melewati lagi dan tidak menemukan wanita tersebut. Rasulullah pun penasaran sehingga menanyakan sesuatu itu kepada orang lain. "Di manakah wanita tersebut?" Yang ditanya Rasulullah pun merasa keheranan. Mengapa Rasulullah bertanya keberadaan wanita yang setiap harinya meludahi Rasulullah? Dan Rasulullah mendapat jawaban bahwa wanita tua yang biasa meludahinya itu pun jatuh sakit. Sehingga Rasulullah pun memutuskan untuk menjenguk wanita tersebut. Dan ketika Rasulullah menjenguk,
wanita tua itu yang berbaring lemah merasa heran kenapa Rasulullah itu menjenguknya. Lalu Rasulullah pun bertanya, "Engkau mengapa sakit?" Dan wanita tersebut sedih, "Kenapa engkau menjengukku? Padahal aku setiap hari meludahimu." Rasulullah SAW menjawab, "Engkau meludahiku karena engkau tidak tahu kebenaran dariku. Seandainya engkau tahu, engkau pasti tidak akan melakukannya." Dan setelah kejadian itu, wanita tua tersebut mengikrarkan 2 kalimat syahadat dan memutuskan untuk masuk Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran Rasulullah dan pengorbanan Rasulullah untuk kaum muslim begitu besar. Salah satunya dapat dilihat dari perang Badar dan perang Uhud. Pada perang Badar, seperti yang kita tahu, pasukan muslimin hanya berjumlah 300, sedangkan pasukan kafir berjumlah 10 kali lipat, sekitar 1.300. Pasukan muslimin tidak melakukan persiapan untuk perang dan ketika melakukan perjalanan perang. Pada malam hari ketika sahabat tidur, Rasulullah di sebuah tenda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengangkat kedua tangannya. "Ya Allah, tepatilah janjimu kepadaku, tepatilah janjimu. Allahumma intulah hadihil isabah lam tubat fil ardi ba'dal. Ya Allah, jika kelompok ini kalah, hancur habis, engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini." Rasulullah berdoa pada saat itu agar diberikan kemenangan di perang Badar. Dan ketika itu, berkat bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang hanya berjumlah 300 berhasil mengalahkan kaum kafir yang berjumlah 10 kali. Rasulullah melakukan itu demi siapa? Demi kita, umatnya. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain pada perang Badar, pengorbanan Rasulullah SAW terlihat pada perang Uhud. Perang Uhud terjadi ketika rasa dendam muncul di hati kaum kafir Quraisy karena kekalahan pada perang Badar. Perang ketika rombongan kaum muslimin berangkat beristirahat dan melakukan sholat subuh di suatu tempat yang bernama Asyar. Ketika itu jarak antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy itu sangat dekat. Saat kaum muslimin melihat jumlah pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 3.000, sedangkan kaum muslimin hanya 1.000. Orang yang bernama Abdullah bin Ubay, sang munafik, merayu kaum muslimin untuk mundur dari medan perang. Beliau berkata, "Kami tidak tahu apapun, kenapa kami membunuh diri kami sendiri." Dan sekitar 300 orang pun kembali ke Madinah, dan hanya tersisa sekitar 700 orang yang akan pergi ke medan perang Uhud. Dan pada perang Uhud, kaum kafir Quraisy berhasil menembus pertahanan kaum muslimin yang mengakibatkan gigi Rasulullah patah dan gelang-gelang besi menempel di pipi Rasulullah sehingga darah berkucuran di muka orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan pada perang tersebut, kaum muslimin kocar-kacir karena mendengar kabar Rasulullah SAW meninggal. Sehingga Rasulullah hanya ditemani beberapa sahabat dalam menghadapi kaum kafir Quraisy. Dan sekali lagi berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin berhasil memenangkan perang tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah suri tauladan bagi kita. Beliau membawa kita ke zaman kegelapan menuju zaman yang lebih terang. Apakah kita tidak pantas bersolawat kepadanya? Semoga apa yang saya sampaikan dapat diambil hikmahnya oleh hadirin sekalian. Sekalian apa yang dapat saya sampaikan, ada nasi sayur pepaya dimakan bersama ikan gurami. Kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kekhilafan datangnya dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.